Selamat siang Bu Anida. Selamat siang juga Bu Galuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Katanya kemarin mencari saya. Ada apa ya Bu? Iya. Ngomong-ngomong kan saya punya permasalahan ya Bu di dalam pembelajaran saya khususnya, sehingga saya ingin berkonsultasi dengan Bu Galuh. Gitu. Mungkin bisa untuk kita ketemu. Ya bisa. Saya ada waktu. Iya. Iya. Kenapa Bu Anida kok ingin satu pendampingan atau ingin berkonsultasi? Permasalahannya apa? Ini ya tujuan saya ini adalah yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dan juga kompetensi anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti saya harapkan juga dengan proses pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu bisa meningkat kompetensinya juga. Oke, jadi dalam konsultasi ini Bu Anida ingin mengembangkan kompetensi Bu Anida secara pribadi sebagai guru, sekaligus dalam pembelajaran nanti kompetensi anak-anak juga meningkat, gitu kan? Betul. Berarti besok pembelajarannya itu materinya apa Bu Anida kalau boleh saya tahu? Rencananya untuk pembelajaran nanti kita sampai pada unit materi yang ketiga. Iya, apa itu? Yaitu interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Itu untuk kelas berapa ya Bu? Itu untuk kelas 11. Untuk kelas berapa nanti? 11 apa kira-kira? 11 TE. Oke. Jadi untuk unit 3 ini Bu Anida besok waktu pembelajaran ingin mengembangkan atau mengembangkan kompetensi tadi ya Bu, secara pribadi sebagai guru dan sebagai kompetensi siswa itu menggunakan metode atau pembelajaran model seperti apa Bu? Rencana saya itu saya ingin mengembangkan dengan metode diskusi. Karena ya kita tahu bahwa diskusi yang selama ini sering kita dengar dan kita terapkan itu dalam kenyataannya itu belum bisa optimal ya. Jadi kadangkala ketika kita melaksanakan diskusi, kemudian anak suruh bertanya, itu pertanyaannya pertama mungkin kurang berbobot ya. Kemudian yang kedua itu kadangkala cuman asal bertanya, masih penting aku wis tanya gitu ya. Kemudian istilahnya wawasannya kurang membaca dari materi apa yang saya sampaikan, dan kemungkinan juga banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi di dalam proses diskusi. Ya, jadi dalam diskusi ini Bu Anida ingin mengembangkan jadi prosesnya itu biar anak itu pertanyaannya berbobot, terus tidak asal tanya, mungkin dalam bertanya itu juga muncul kepercayaan diri, terus yang jelas tidak bisa bertanya karena tidak menguasai materi, begitu kan? Iya, saya paham. Oke, terus sewaktu pembelajaran nanti, sewaktu aktivitas diskusi nanti, kira-kira apa yang harus saya amati Bu? Nah, di dalam proses pembelajaran nanti dalam diskusi, Bu Galuh saya harapkan untuk mengamati ya, mulai dari awal pembelajaran, pendahuluan, kemudian kegiatan intinya berupa proses diskusi tadi, kemudian sampai penutupnya. Oke, dari pembelajaran di awal mungkin pada awalnya itu ada semacam pembukaannya, kemudian inti dari materi, pemberian materi serta aktivitas siswa dalam berdiskusi, memecahkan masalah. Kemudian pada akhirnya penutup itu ada suatu refleksi dari siswa gitu Bu, atau bagaimana? Nah, biasanya kalau penutup diawali dengan diskusi nanti kan ada presentasi. Oh gitu, iya presentasinya. Nah, nanti di dalam presentasi dari masing-masing kelompok ya, kemungkinan pada akhirnya kan ada kesimpulan. Nanti refleksinya itu juga
bisa berupa kesimpulan. Oke, jadi dalam awal diskusi nanti untuk menuju ke arah presentasi gitu ya Bu. Iya. Oke, untuk presentasi sendiri Bu, apa yang harus saya amati di situ? Ibu bisa mengamati tentang keaktifan siswa ya. Tentang keaktifan siswa di dalam kelompok masing-masing, bagaimana ketika mereka mengerjakan soal yang saya berikan, kemudian juga kerjasama ya, kerjasama antar anggota kelompok di dalamnya, dan mungkin sampai persiapan nanti ketika sudah masuk di dalam presentasinya. Ya, jadi yang harus saya amati adalah keaktifan siswa, Iya. terus kerjasama antar kelompok dalam presentasi begitu. Kira-kira ini Bu Anida, kalau Bu Anida menilai anak-anak kelas berapa tadi? TE ya? 11 TE ya. Oke, kelas 11 TE itu kalau di rentang angka 1 sampai 10 itu kemampuan mereka berpresentasi atau diskusi itu kira-kira ada di angka berapa Bu sekarang? Saya rasa masih rendah ya Bu. Rendah Jadi, itu berapa? rendahnya ya kira-kira mungkin dalam satu kelas gitu ya. Iya. Maksud itu satu kelas ya. Iya. Satu kelas itu keaktifan anak mungkin hanya sekitar paling mentok 5 sampai 7 gitu. 5 sampai 7 Iya. gitu. Jadi tergolong masih rendah sekali. Iya. Nah, dengan pembelajaran yang akan nanti disampaikan oleh Bu Anida mengharapkan kira-kira anak 11 TE itu nanti akan di angka berapa Bu? Dari 1 sampai 10 berarti harus 7 atau 75% kalau 100% ya bisa. Iya. Nah, saya rasa kalau sudah bisa mencapai 75% bagus sekali ya, hampir semua bisa aktif, atau minimalnya ya mungkin 50% lah. Iya, jadi harus diangkat jadi rentang tadi seperti Iya. yang skala rentang yang saya paparkan tadi harus di atas angka 7 ya. Iya. 7 sampai 8 gitulah. Iya. Gitu ya. Oke, terus rencana yang akan dilakukan oleh Bu Anida besok itu mau seperti apa? Apa yang sudah dibuat dalam pembelajaran nanti di kelas 11 TE? Jadi biasa seperti ketika mengadakan pembelajaran, kita adakan rencananya mulai dari persiapan RPP ya, atau modul ajar, kemudian nanti menetapkan metode pembelajarannya apa, kemudian mungkin strategi yang akan kita terapkan ya, itu. Jadi sudah menyiapkan RPP, modul ajar, terus medianya kalau boleh tahu kira-kira Bu Anida menyiapkan apa medianya? Medianya saya siapkan sebuah video ya Bu. Sebuah video yang isinya adalah tentang materi tadi, interaksi tadi. Oke, jadi nanti anak-anak mengamati video itu ya Bu? Iya. Terus bisa memahami isi materi tentang interaksi, apa itu tadi judulnya? Interaksi budaya Nusantara di kancah global. Oke, dengan melihat video nanti diharapkan anak menguasai materi, bisa berdiskusi, kemudian bisa mempresentasikan. Oke, strategi apa Ibu untuk mengemas proses keaktifan siswa nanti dalam belajar? Seperti apa Bu strateginya? Ya, kembali tadi ya, sesuai dengan rencana bahwa strategi yang harus diharapkan adalah dengan mengadakan diskusi kelompok. Kita bagi kelompok menjadi beberapa gitu. Kira-kira yang ideal itu kelompok diskusi itu berapa siswa sih Bu? Kalau yang saya terapkan biasanya ada setiap kelompok itu ada 4 anggota ya. Berarti kira-kira nanti ada sekitar 8 atau 9 kelompok. Kembali ke masalah presentasi ya. Menurut Bu Anida itu siswa dikatakan kompeten dalam mempresentasikan nanti tugasnya itu siswa yang bagaimana Bu?
yang mampu dalam presentasi itu Kayak siswa yang seperti apa? harapan saya itu kan ketika saya menerapkan sebuah diskusi yang dengan latar belakang seperti tadi, ketika anak-anak masih sering terjadi diskusi yang seperti itu ya, maka saya punya harapan bahwa ketika saya terapkan nanti minimal anak itu berani untuk bertanya, berani untuk mengemukakan pendapat begitu ya, Berani bertanya. berani bertanya. Indikatornya seperti itu ya, kalau anak mampu presentasi itu berani bertanya, berani mengemukakan pendapat ya. Kemudian juga termasuk kalau yang bertanya berarti bobot pertanyaannya, kemudian kalau yang menjawab berarti ketepatan di dalam menjawab. Oke, berarti itu dalam presentasi otomatis anak-anak harus aktif ini ya, mempunyai motivasi yang tinggi, keaktifan juga ada. Jadi nanti kelihatan sekali kalau anak tidak aktif itu berarti tidak bisa atau kurang bisa berkompeten. Iya, seperti itu ya. Nah, indikator keaktifan atau mempunyai motivasi yang tinggi itu seperti apa Bu Anida kalau menurut Ibu? Indikator ketika mempunyai motivasi yang tinggi berarti bisa kita amati atau bisa kita lihat dari awal, dari ketika melihat tayangan video itu ya. Jadi indikatornya bisa kita mulai dari situ, ketika anak-anak itu antusias untuk melihat videonya, memperhatikan. Nah, mungkin ada yang merangkum, nah itu bisa dijadikan sebagai indikatornya. Gitu. Jadi sudah dari awal kelihatan sekali ya Bu, kalau anak itu mempunyai motivasi untuk belajar atau tidak. Gitu. Nah, selain keaktifan, motivasi, itu ada hal yang lain yang perlu saya amati tidak Bu? Kerjasama ya Bu, karena yang utama diskusi itu adalah kerjasama, maka bagaimana juga kerjasama antar kelompok terutama ya. Kemudian juga kembali kepada indikatornya tadi, indikatornya ketika mereka bisa menjawab dengan baik berarti kan juga termasuk salah satu dari perlunya yang diamati bukan. Kalau dari pihak Bu Anida sendiri mungkin ada media atau bahan ajar yang bagaimana yang bisa mengaktifkan atau membuat siswa itu lebih mempunyai motivasi yang seperti apa menurut Bu Anida? Misalnya untuk video ini ya, video kita coba dulu ya. Ketika anak itu mungkin antusias juga di dalam memperhatikan, dalam menyimpulkan, apalagi sampai dengan hasil dari pembelajarannya itu sudah bisa dilihat bagus ya. Kemungkinan juga ini bisa dikatakan medianya juga memenuhi syarat. Atau kalau saya minta pendampingan dari Bu Galo, nanti termasuk kurang bagaimana video saya atau media saya. Jadi nanti saya juga mengamati dari Bu Anida sendiri, apakah medianya itu bisa sudah mengakomodir siswa untuk belajar atau belum begitu. Sudah bisa membangkitkan atau menstimulasi siswa untuk aktif atau belum gitu ya Bu Anida. Oke, ada lagi selain media kira-kira yang perlu saya amati di situ selain dari siswa, dari Bu Anida itu media atau ada lagi selain Bu Anida? Mungkin itu ya Bu, atau mungkin ketepatan waktu juga di dalam anak-anak ketepatan waktu ketika kita setting ya untuk mendiskusikan seperti itu, kira-kira anak kalau sudah kompeten kan otomatis cepat ya untuk menanggapinya. Jadi kan selama ini yang kita lihat anak-anak itu saling antara satu dengan yang lain jawabannya apa, seolah-olah kayak ngulur-ulur waktu biar waktunya habis ya untuk diskusi ya. Jadi nanti ketepatan waktu ketika
oh jam ini berarti sudah harus presentasi, otomatis semua juga harus presentasi. Ya, jadi kita harus mengawati keefektifannya proses belajar Iya, mengajar, proses jangan pembelajaran. sampai ada yang kira-kira biar cepet-cepet biar kayak Waktunya selesai habis, gitu, ya, terus iya. diulur-ulur biar nanti saya nggak dapat giliran Iya, presentasi iya. gitu ya Bu. Ya anak-anak itu taktiknya seperti Iya, itu. kecenderungannya sekarang kan seperti itu. Iya. Termasuk pertanyaan yang kurang berbobot dan seterusnya. Oke, oke. Oke. Nah, dalam observasi nanti ketika saya masuk kelas Bu Anida atau dalam pendampingan nanti, apa harapan Bu Anida? Harapan saya seperti di atas ya, tujuan di atas bahwa kompetensi saya bisa meningkat, ya. Kompetensi anak-anak juga semakin bagus, ya. Kemudian ketika mungkin masih ada kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan di pembelajaran kelas, ini saya mohonkan pendampingan selanjutnya kepada Galuh. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Bisa dibantu saya kesimpulan pada diskusi kita atau perbincangan kita kali ini tentang apa? Iya. Jadi saya minta tolong kepada Bu Galuh ya, karena ada proses pembelajaran saya yang saya kurang serak gitu ya, kurang memuaskan bagi saya. Kemudian saya minta pendampingan kepada Bu Galuh yang mana pada jam atau hari yang sudah ditentukan di kelas tadi, saya minta Bu Galuh untuk mendampingi saya untuk mengamati proses pembelajaran saya yang akan saya terapkan melalui proses diskusi sampai presentasi sampai dengan penutupan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anida. Nah, ini berarti kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Anida, kelas 11 TE tadi? Kira-kira kapan ini? Insya Allah Kamis bisa Bu. Kamis Hari besok? Kamis atau kita lihat nanti bisa Oke. jadwal saya dulu. Oke, Ketika nanti kita pembelajaran yang kemarin belum selesai Iya. berarti